Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fawha ila 'abdihi ma auha. Surat An-Najmi, surat yang ke-53, halaman 526. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, menurut mayoritas ulama, surat An-Najmi, surat yang ke-53 ini termasuk kepada surah-surah yang disebut dengan Makkiyah. Itu surat-surat yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Surat-surat Makkiyah itu umumnya berbicara tentang persoalan akidah, tentang keyakinan atau keimanan, pokok-pokok dasar-dasar agama. Termasuk surat An-Najmi ini, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli tafsir, tema utama daripada surat yang ke-53 surat An-Najmi ini adalah setentangan kemahaesaan Allah, setentangan kenabian, setentangan keyakinan, kepastian adanya kehidupan setelah mati akhirat, setentangan Al-Quran sebagai pokok pegang hidup, petunjuk untuk keselamatan dunia sampai akhirat. 4 itu tema utamanya. Masih ada tema-tema lain yang disampaikan oleh para ulama, tapi 4 itu nampaknya yang lebih dicenderungi oleh para ahli tafsir. Dan surat ini diawali dengan sumpah. Wan najmi. Aku bersumpah, kata Allah, demi najmi, demi bintang, idza apabila dia hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki, dengan makhluk apa saja yang dia inginkan. Berbeda dengan kita tidak boleh bersumpah dengan apa saja. Jikalau kita bersumpah, kita harus bersumpah atas nama Allah itu, Khaliq. Sementara Allah bersumpah dengan apa saja. Biasanya yang dipakai atau yang dijadikan sumpah itu tentu ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam sumpah itu. Seperti Allah bersumpah demi masa, demi waktu, atau bersumpah demi fajar, bersumpah dengan duha, dengan malam dan lainnya sebagai macam. Ada itu keistimewaannya.
Dan ada petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat dalam sumpah itu. Kenapa itu Allah jadikan sumpah? Yang kedua, kenapa Allah bersumpah? Mestikah Allah bersumpah? Jawabannya yang tadi. Mau bersumpah atau tidak bersumpah, Allah itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi kalau sudah bersumpah, itu sudah isyarat, suatu petunjuk. Ada sesuatu yang penting sekali, yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Kenapa Allah sampai bersumpah? Dan setiap sumpah itu pasti ada nanti namanya jawab sumpah. Jawab sumpah. Nah, di sini Allah bersumpah demi bintang, najmi. Jamaknya nujum. An-najmu adalah bintang yang bersinar. Bintang yang bercahaya. Kalau yang tidak bercahaya namanya kaukab. Bintang di sini disebutkan tanpa menjelaskan bintang apa. Berarti maknanya umum. Aku bersumpah demi bintang. Walaupun ada juga ulama kita yang memahami najmi di sini bukan bintang maksudnya, tapi Quran. Nah, kita ambil yang pertama, karena itu umumnya begitu. Aku bersumpah demi bintang. Di mana bintang-bintang itu Allah bersumpah apabila bintang itu telah hawa. Hawa maknanya turun. Idza hawa, apabila dia turun. Apa maksud turunnya itu? Waktu sukutihi, waktu turunnya dari tempat yang tinggi. Ada juga yang memahami demi bintang apabila dia terbenam, artinya hilang cahayanya, tidak nampak lagi sinarnya. Yang pertama memang turun, karena bintang-bintang itu turun dari garis edarnya, garis orbitnya, untuk melempari dan dilemparinya dengan setan. Untuk melempari dan dilempari dengan bintang itu setan-setan yang suka curi-curi dengar. Dalam surat Jin disebutkan seperti itu. Atau surat Tabaraka, rujuman lisyayatin, sebagai pemungkang, pelempar. Kata orang bisa jadi meteor. Ini bintang-bintang salah satunya, di samping hiasan langit dan banyak manfaat guna faedah lain yang Allah hanya yang tahu, juga dijadikan sebagai pelempar setan. Setan-setan yang suka curi-curi dengar pembicaraan alam langit. Allah apabila berkehendak, apabila Allah berkeinginan, dan ada yang akan diberlakukan di bumi kepada manusia, Allah sampaikan kepada malaikat. Malaikat tanda tunduk, tanda taat, tanda patuh, mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu diperintahkan malaikat-malaikat sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, di antara para malaikat itu membicarakan firman Allah atau perintah Allah, titah Allah. Apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi di bumi. Itu yang dicuri-curi dengar oleh setan-setan. Itu jin-jin. Mereka bertindih-tindih ke atas, sampai ke atas. Mana yang tertangkap bagi mereka pembicara malaikat, mereka sampaikan informasi itu terus bersambung-sambung ke bawah sampai kepada setan atau jin yang paling di bawah. Diolahnya dengan 1000 kata, kemudian disampaikannya kepada tukang-tukang tako uwo-uwo, tukang ramal. Itu makanya tukang tako uwo-uwo ku adanya nambah tua sebagian kecil, tapi banyak yang salah. Karena semenjak bintang-bintang itu dijadikan sebagai pelempar setan, setan tidak ada yang lagi berani curi-curi dengar. Semuanya dilempar, bahkan anak-anak panah, maka mana-mana setan yang kena terbakar, mati.
Dan barangkali ada juga setan yang dibiarkan luput mendengar itu. Nah, demi bintang, aku bersumpah demi bintang yang turun dari tempat yang tinggi, dari garis orbitnya, untuk dilemparkan kepada setan yang suka curi-curi dengar. Yang kedua, memahami aku bersumpah demi bintang. Bintang apabila dia hawa, turun cahayanya, hilang cahayanya, tidak nampak lagi sinarnya. Dikatakan orang terbenam. Dalam terjemah dibuat dengan terbenam. Demi bintang aku bersumpah apabila bintang itu terbenam. Terbenam maknanya sudah tidak nampak lagi cahayanya, hilang cahaya. Bintang oleh manusia-manusia tertentu, oleh kaum-kaum tertentu jadikan sebagai sembahan. Maka ada nanti namanya kaum penyembah bintang. Dengan ini secara tidak langsung, bintang-bintang yang kalian anggap dewa atau Tuhan atau sesembahan itu, dia sirna, dia hilang, dia lenyap. Maka patut, tidak pantas, tidak layak kalian menyembah sesuatu yang bisa sirna, yang bisa hilang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika bintang-bintang itu hilang, jannah tersembunyi hilang, ini tidak Tuhan katanya. Nah, inilah pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Sumpah Allah, itu Allah bersumpah demi bintang-bintang. Demi bintang apabila dia turun, atau apabila bintang itu dilepaskan dari garis edar orbitnya untuk melempari setan-setan yang suka curi-curi dengar. Kata orang Wak, cik bintang. Cik bintang namanya. Jadi kalau ada nampak cik bintang itu, mungkin ada setan atau jin yang sedang berusaha menuju alam atas, dilempar dengan cik bintang. Wallahu a'lam. Atau demi bintang terbenam. Bahwa bintang itu makhluk, timbul tenggelam, nampak dan hilang cahayanya. Itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Ma dhalla, sambungannya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Aku bersumpah demi bintang. Ma dhalla tidaklah, dhalla sesat, sahibukum sahabat kamu itu, wa ma ghawa dan tidak pula dia keliru. Sahibukum di sini adalah Nabi Muhammad. Kum itu diarahkan kepada orang Quraisy mula-mula kali. Orang Quraisy, kafirin musyrikinnya, tidaklah Muhammad itu, hai kafirin Quraisy, hai musyrikin Quraisy, hai tokoh-tokoh Quraisy, tidaklah dia itu dhalla dan tidak gawa. Kenapa atau ba'a mangko dipakai kata-kata sahib? Sahib itu kan orang dekat, orang yang diketahui, sehingga tekan sahabat, orang yang selalu dekat, mendampingi, ada terus di mana ada orang lain. Seakan-akan dia pendamping yang menyertai selalu. Nah, dikatakan Muhammad itu kan sahabat kamu. Artinya Muhammad itu kamu tahu. Hai tokoh-tokoh, hai pembangkang-pembangkang, pendurhaka, penentang-penentang Quraisy, kafirinnya, musyrikinnya, kalian kan tahu siapa Muhammad, kira-kira begitu. Bagaikan sahabat setia kamu kan, jelas nih kamu siapa Muhammad itu. Semenjak kecil, sampai kalian angkat dia menjadi hakim dan digelari dia dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bukan Amin yang satu lagi, ini menjadi masalah ini.
Al-Amin, orang yang beri amanah, orang dapat dipercaya. Kalian tahu siapa Muhammad? Akhlaknya yang luar biasa. Dia tidak dallah. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Muhammad itu ma dalla. Dalla sesat. Orang kalau berjalan melangkah, kemudian menyimpang arahnya, tidak lagi di jalan yang semestinya, namanya dhalla. Tidaklah sesat dan tidak dia keliru dalam menempuh jalan kebenaran dan menyampaikan apa yang disampaikan ini benar. Dia tidak sesat. Dhalla dia. Dan gawa. Nah, kalau gawa aku gagal. Ya. Gawa gagal. Sekali dua, saya pandai-pandai tumpai melumpet. Sekali dua, gawa juga gagal. Itu maksud gawa. Yang gawa gai. Gai adalah menyimpang daripada yang sebenarnya. Menyimpang daripada yang sebenarnya. Namanya ghai, menjadi gawa. Jadi Muhammad, sahabat kamu itu, orang yang paling tahu kamu siapa Muhammad itu, dia tidak dhalah, dia tidak sesat. Apa yang disampaikannya benar. Bahwa dia nabi, dia rasul, bahwa yang sampaikan wahyu benar. Dhalah, dia tidak sesat. Dan juga tidak menyimpang gawa, dia tidak menyimpang. Keyakinannya, kepercayaannya tidak menyimpang. Dia benar. Dia berada di jalan yang lurus. Dia berada atas kebenaran. Ma dhalla wa ma gawa. Aku bersumpah untuk itu. Jadi ini menyatakan, menjelaskan, Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan siapa Nabi Muhammad itu. Itu keistimewaan beliau. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain, Nabi itu yang menjelaskan siapa dirinya, bahwa mereka tidak begini dan tidak begitu. Dituduh oleh kaumnya bagaimana begini dan begitu. Nabi sendiri yang bilang, saya tidak begitu, begini. Tapi kalau Nabi, Allah yang langsung bela. Itu keistimewaan Nabi. Yang tidak diperoleh, yang tidak dapat pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum beliau. Di antara sekian banyak keistimewaan beliau, ini satu-satu. Ini salah satunya. Ma dhalla sahibukum, bersumpah Allah kan. Wa ma gawa, tidak sesat, keliru dan tidak menyimpang daripada kebenaran. Turun ayat ini sebagai pembelaan kepada Nabi. Dia memang Rasul. Dia memang utusan Allah. Hampir mirip dengan awal surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti di bawahnya innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau memang betul-betul termasuk rasul yang diutus. Jangan ragu pula. Laminal mursalin. Nah, tudingan-tudingan yang ditudingkan kepada Muhammad sajak dulu sampai kiamat ada saja. Jawabannya sama. Semenjak awal pengakuan beliau itu adalah Rasul di Bukit Uhud. Setelah 3 tahun beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Lalu beliau tampil di atas Bukit Uhud. Barangkali bagi siapa yang umrah atau haji terbayang Bukit Uhud. Dulu pelataran sa'i itu lembah. Dari Ka'bah menuju Safa itu Ka'bah di tengah-tengah lembah. Sa'inya lembah itu memang bukit. Tapi lama-lama bukit itu
Tidak nampak lagi. Karena sudah ditimbun. Sehingga nampak saumek bukit itu kata. Dia tahu saumek. Tidak barang muncul. Dulu menaki. Jadi orang-orang di zaman itu, kalau ada hal-hal yang penting yang perlu untuk diinformasikan, mereka naik ke Bukit Uhud. Kalau sudah naik orang ke Bukit Uhud, lalu ada penyeru di situ. Itu tanda hal penting yang harus didengar. Nabi Muhammad juga seperti itu. Beliau naik ke Bukit Uhud setelah 3 tahun. Dengan lantang beliau berseru setelah turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Berperingatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau naik ke Bukit Uhud. Semenjak itu tuduhan pertama dilontarkan oleh orang dekat beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Itu manusia pertama yang menuding, menuduh, mencaci, mencela, memaki, mengutuk, menyumpahi Nabi. Pak Wo beliau. Bukan Pak Wo yang di TV, kau Pak Wo beliau nak. Pak Dang. Tabbat jada abi lahabi wa tab. Balasannya kan taballaka ya Muhammad. Binasa engkau ya Muhammad. Dibalas. Yang akan binasa itu adalah Abu Lahab. Semenjak itu berbagai macamlah tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan, ejekan, olok-olokan, cacian, makian, sumpah serapah yang diarahkan kepada Nabi. Sampai sekarang, sampai kiamat. Jawabannya sama. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Demi bintang-bintang. Yang Allah ciptakan bintang-bintang. Miliaran, ratusan miliaran bintang-bintang. Aku bersumpah. Ada di antara bintang-bintang itu yang dijadikan sebagai pelempar setan. Bintang yang kadang timbul, kadang tenggelam cahayanya. Aku bersumpah. Bintang-bintang makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang disembah-sembah oleh sebagian manusia. Aku bersumpah. Sahibukum Muhammad, sahabat kamu ini, orang dekat kamu sendiri, orang yang paling kamu kenal siapa dirinya, dia bukan dhalla dan bukan gawa. Dhalla sesat, gawa menyimpang, melenceng. Ini namanya pembelaan daripada Allah yang telah mengutus beliau. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu, dan tidaklah yantiqu, dia mengucapkan berkata-kata anil hawa, menurut hawanya. Al-hawa. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Amar namanya, Abdullah bin Amar, selalu rajin mencatat, menulis apa saja yang dikatakan Nabi dicatat. Dicatat, ditulis semua. Apa saja yang dikatakan, yang diucapkan, yang disampaikan Nabi, semuanya ditulis. Namanya Abdullah bin Amar. Lalu ada sebagian orang Quraisy mengatakan bahwa Muhammad itu kadang dia marah, kadang dia reda, kadang dia benci, kadang dia suka. Tentu ketika itu pembicaranya tidak benar semua. Tidak perlu engkau tulis semua yang dikatakan Nabi Muhammad itu. Maka Abdullah bin Amar berpikir,
Iya juga ya. Kemudian dia pergi menjumpai Nabi, menyampaikan hal itu. Bahwa ada orang mengatakan apa yang diucapkan Nabi itu tidak perlu dicetak semua, karena ada yang beliau ucapkan berdasarkan hawanya, berdasarkan keinginan. Apa itu hawa? Al-hawa ya kecenderungan hati. Al-hawa kecenderungan hati terhadap atau kepada sesuatu yang kecenderungan itu tidak akan pernah berhenti. Namanya hawa. Sebelum terkabul, sebelum dapat, ini akan terus ada. Nama cenderung. Kecenderungan hati terhadap sesuatu yang kadang-kadang di luar kontrol akal sehat. Namanya hawa. Di orang awak bertambah hawa nafsu. Hawa nafsu. Padahal nafsu berbeda dengan hawa. Pernah kita dengar seorang penceramah, aku hawa bini Nabi Adam. Bahawa mangko namanya bini Nabi Adam, nenek produksi kita tu hawa. Karena cenderung memperturutkan hawa nafsu. Barangkali beliau ko salah paham. Kalau nenek perempuan kita, istri inyak kita, Nabi Adam, bukan hawa, pada hawa, pakai ya belakang, hawa tulisannya. Pada, pakai waw, pakai alif, pakai hamzah, hawa. Cuma di bahasa Indonesia barangkali tulisannya hawa saja. Itu mako bernama hawa. Panusi ko kadang hawa. Itu sampai kian kaji. Jadi rasanya sono mentun kajinya. Hawa di sini ada ini hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan diri, mencegah dirinya memperturutkan hawa. Memperturutkan kecenderungan, keinginan tidak putus-putus yang tidak henti. Jadi kalau nafsu itu memperturutkan hawa, celaka nafsu. Apabila diri kita mengikuti keinginan yang tidak pernah henti-henti, yang tidak pernah putus-putus, yang tidak pernah kanyang-kanyang, binasa kita. Binasanya nafsu apabila dia mengikuti hawa. Makanya orang yang beruntung itu nahan nafsanil hawa. Nah sekarang hawa. Muhammad itu berbicara, berkata-kata bukan berdasarkan keinginannya. Atau dorong oleh basawa hawa nafsunya, basawa. Dorong oleh kecenderungan semata, keinginan semata, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran. Antara so'an terkenal, langsung melantong, langsung diucapkan, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak. Ini jawabannya. Hai Abdullah bin Amr, ini jawabannya. Dia Muhammad, sahabat kamu itu, yang dituduh sesat, salah, menyimpang dan menyeleweng, dia tidaklah berbicara daripada hawanya, muncul daripada hawanya, tidak. Tidak, apa yang dibicarakannya, apa yang disampaikannya itu yang berkaitan dengan masalah syar'i, lebih-lebih masalah keimanan, masalah kaidah, masalah ibadah, segala macam, itu adalah wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, in huwa, tidaklah dia apa? Banyak ulama kita memahami in huwa, tidaklah dia sini dia Al-Quran. Tidaklah dia Al-Quran yang disampaikannya, yang diucapkannya, yang dibacakannya kepada kamu itu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu bukan keluar dari hawa nafsunya.
Jadi ayat-ayat yang dibacanya, Al-Quran yang disampaikannya atau dijelaskannya, diterangkannya, seterusnya lah. Itu bukan daripada hawanya. Tidaklah dianya dianya Al-Quran itu, melainkan wahyu, itu wahyu. Itu wahyu. Wahyu itu kan, kalau bahasa definisinya, informasi yang disampaikan Allah kepada nabinya. Khabar, informasi, pengetahuan yang mendalam. Yang diperdapat, yang diperoleh seseorang daripada Allah langsung. Wahyu. Jadi yang dibicarakan Muhammad itu adalah bukan daripada omongannya, tapi diperolehnya daripada Allah. Langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung melalui Jibril. Kalau tidak langsung tanpa Jibril. Jadi in huwa illa wahyu, yuha, yang diwahyukan kepadanya. Diwahyukan, disampaikan, diberitakan, diinformasikan kepadanya Muhammad itu. Ini in huwa illa wahyu yuha. Allamahu. Allama mengajarkan, allama yu'allimu. Nanti menjadi muallim. Muallim orang yang mengajar. Ta'lim pembelajaran. Sekarang kita bisa dikatakan ta'lim. Majelis ta'lim. Namanya MT. Bukan BK, tapi MT-nya. Kalau BK, besok pak pakai baju seragam. Ibu pakai selempang, pakai selendang. Tidak. Dima saja di situ. Kita duduk, kita bersama-sama membaca, mempelajari, memahami ayat Allah melalui tafsirannya, membaca, mempelajari sunnah-sunnah Nabi beserta syarahannya tentang fikih dan segala macamnya. Itu namanya ta'lim. Majelis ta'lim. Ada gurunya yang alim. Yang alim di bidang apa yang disampaikannya, maka guru itu namanya muallim. Guru mengajar, allama. Allama mengajar. Yang mengajar muallim. Pengajarannya ta'lim. Majelisnya MT. Majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu isinya bapak-bapak. Bukan ibu-ibu saja. Kalau ibu-ibu saja ya banyak, ibu-ibu saja isinya itu yang satu lagi, majelis yang satu lagi. Ini kembali lagi, allama yang mengajarkan, allama kepadanya syadidul quwa, oleh makhluk yang sangat kuat, sangat kuat. Syadid amat sangat kuat sekali. Dengan catatan wahyu itu bukan dari Jibril. Jibril hanya menyampaikan. Allama mengajarkan dan berarti menyampaikan. Sama dengan kita guru lah. Saya sekarang mengajarkan di sekolah. Taruhlah ini lokal, taruhlah ini sekolah atau ruang kelas. Saya mengajarkan orang-orang yang hadir. Itu bukan berarti saya yang menulis. Atau bukan berarti sumbernya dari saya, enggak. Tidak. Guru bukan arti dia yang mengarang. Bukan nulis, dia hanya mengajarkan. Mengajarkan bahan ajar. Bahan ajarnya sudah ada. Jadi allama
Jibril itu bukan Jibril yang menulis wahyu, yang menciptakan wahyu. Dia hanya mengajarkan apa yang telah disampaikan Allah kepada Jibril. Jibril mengajarkan kepada Muhammad. Allamahu. Mengajarkan kepadanya Muhammad itu makhluk yang terkuat. Syadidul quwah. Amat sangat kuat. Jibril ya. Sehingga dijadikan juga Jibril itu qawiyun. Amat kuat. Jibril. Allamahu syadidul quwah. Dhu mirrah. Dhu mirrah. Apa yang katakan mirrah? Mirrah itu kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan kesanggupan yang luar biasa namanya mirrah. Kekuatan, kekuasaan, kemampuan yang luar biasa namanya mirrah. Jadi dhu mirrah, dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Jibril itu yang mengajarkan kepada Muhammad. Jadi bukan berdasarkan hawa Muhammad, bukan berdasarkan kemauan keinginan Muhammad, tidak. Dhu mirrah, yang mempunyai kekuatan luar biasa, kemampuan luar biasa. Namanya dhu mirrah. Fastawa, maka Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya, istawa. Memamerkan, menampakkan diri. Sedikit kita sampaikan, sedikit saja, walaupun hari sudah beranjak juga. Nabi Muhammad, beliau ketika berada di Gua Hira, suatu beliau bertahanus, memincil, bersunyi diri di situ sampai 6 bulan lebih menurut sejarah. Karena beliau sudah tidak betah lagi berada di tengah-tengah kaumnya. Ketika beliau berada di gua itu, di gua, barangkali di antara kita ada yang sudah mendaki ke gua Hira itu. Sewaktu disitulah datang Jibril menampakkan diri dengan bentuk aslinya, istawa, fastawa. Maka dia menampakkan dirinya dengan bentuk aslinya. Disebutkan gelap dunia ketika itu. Dia kembangkan sayapnya sampai lebih 600 sayap. Itulah kali pertama Nabi Muhammad melihat malaikat asli. Beliau, Nabi SAW itu 2 kali melihat Jibril dalam bentuk sosok aslinya. Kali pertama ketika wahyu pertama datang. Iqra. Jawaban beliau, ma ana biqari. Bacalah. Jawaban beliau, ma ana. Ma tidaklah ana saya. Biqari, orang yang mampu bisa membaca. Kan itu Iqra. Setelah terima wahyu pertama itu, Nabi kan langsung menggigil. Beliau lari ke rumah istri beliau, minta diselimuti kan. Jadi Jibril menampakkan sosok aslinya kepada Nabi pertama di Gua Hira, yang kedua di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Namanya laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nanti di bawah berbunyi ayat yang ke-14. Ayat ke-13 14 dikatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Intinya ayat ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu Al-Quran. Ini pembicaraan pertama mengarah kepada
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan yang disampaikannya kepada kaum beliau. Karena kaum beliau, masyarakat beliau, Quraisy Makkah menuduh apa yang disampaikan Nabi itu adalah syair, sihir, dongeng-dongeng, cerita-cerita orang dahulu kala, karangan belaka, gubahan susunan Nabi dan dibantu oleh suatu pendeta. Mereka tidak mengakui itu adalah wahyu. Puncaknya Nabi tuduh yang gila. Karena yang disampaikan Nabi itu di luar akal sehat. Di antara yang disampaikan Nabi adalah setelah mati ada hidup. Ada hidup lagi. Ada namanya akhirat. Heboh mereka. Heboh mereka itu turunlah ayat amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Heboh mereka. Nabi mengatakan setelah hidup ini mati, setelah mati hidup lagi, nanti kita akan dikumpul bertanya bulat, ditanya, disidang, diadili, minta pertanggungjawaban, lalu diberi balasan, kemudian diarahkan masuk neraka atau surga. Muhammad gila. Heboh. Turun pula surat Qaf wal Qur'anil Majid. Terus ke bawah, menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Jadi An-Najm ini turun pertama untuk menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus. Beliau tidak sesat, beliau tidak menyimpang, dan beliau tidak keliru. Yang kedua menyatakan bahwa apa yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, Al-Quran. Al-Quran itu diterima Nabi melalui utusan Allah yang lain, yaitu Jibril. Dijelaskan bagaimana Jibril itu tidak tanggung-tanggung. Malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu bukan malaikat sembarang, tapi dia adalah syadidul quwa, dzu mirrah, syadidul quwa, dzu mirrah, yang menyampaikan saja tidak tanggung-tanggung. Makanya ketika wahyu itu turun, kadang-kadang Nabi berpeluh, padahal dingin, basah beliau. Kadang dalam pening, kadang bisa pingsan, kadang-kadang tertidur. Kalau beliau berada di atas onta itu hampir-hampir karam ke bawah. Sehingga dikatakan, andaikan Quran ini turun kepada gunung, hancur gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Begitu pengaruh wahyu yang turun. Sehingga tidak sembarang malaikat yang ditus. Ini yang dituduh ulang. Itu yang dituduh oleh beliau tidak percaya. Ini adalah dongeng-dongeng, sihir, syair, cerita-cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Nah, ayat ini mengatakan, aku bersumpah demi bintang, Muhammad ini tidak sesat, tidak menyimpang. Apa yang disampaikannya bukan dari hawa. Intinya begitu. Itu adalah wahyu. Wahyu itu diterimanya melalui makhluk yang terhebat, makhluk terkuat di kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Dengan catatan akhir bahwa orang-orang yang akan menuduh dengan berbagai macam tuduhan tentang Quran dan Nabi Muhammad itu ada saja terus sampai akhir zaman. Sampai dunia kubetutui akan ada saja orang yang mencaci, menghina, menjelek-jelekkan, mengolok-olokkan Nabi dan wahyu yang diterimanya. Akan ada terus. Jawaban kita sama. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kaji kita habis sampai situ. Semoga berfaedah bagi saya dan kita semua. Amin. Amin. Aku
Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.